Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan kita kembali akan mempelajari materi pembelajaran kitabah kita hari ini. Untuk hari ini kita akan sampai pada penulisan huruf ya. Penulisan huruf ya seperti huruf yang lain, kita akan coba menuliskan bentuk-bentuk huruf ya jika disambung dengan huruf yang lain. Mulai dari huruf ya jika berada di depan. Huruf ya yang jika sendiri seperti ini, maka ketika dia disambung dan berada di depan huruf yang lain, bentuknya seperti ini ya. Jadi kepalanya sudah tidak ada lagi. Dia bentuknya sama seperti penulisan huruf ba, huruf ta, dan huruf sa. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan huruf ya ada di depan kata ya khoda. Ya khoda. Ini secara terpisah. Penulisan secara nyambungnya menjadi, lihat, bentuk huruf ya akan berubah. Jadi hanya seperti ini saja. Seperti kita menulis huruf ba dan huruf ta dan huruf yang lainnya. Ya khoda. Ini huruf ya yang berada di depan. Lalu bentuk huruf ya jika dia berada di tengah seperti ini. Ya, bentuknya sama seperti huruf ba jika dia disambung dengan huruf yang lain, diselingi dengan huruf yang lain. Misalkan contohnya huruf ya-nya dalam kata sa, ya, ro. Huruf ya-nya ada di tengah. Ketika kita mau menulis sambungnya, maka menjadi sa, ya, ro. Bentuk huruf ya-nya berubah dari bentuk sendiri menjadi seperti ini jika berada di tengah. Dan yang ketiga, bentuk huruf ya jika berada di akhir kata atau di belakang huruf. Nah, dia akan bentuknya akan kembali seperti huruf jika dia berada sendiri. Contoh dalam katanya a, la, ya. Ini secara terpisah. Lalu bentuk penyambungannya menjadi a, la, ya. Ya-nya seperti ini. Baik teman-teman sekalian, ini cara penulisan huruf ya dari dia di depan, di tengah, dan di akhir. Baik anakku sekalian, sekarang kita cobakan menulis sambung huruf ya dengan contoh kata ya, ko, ya. Kalian cobakan tulis di rumah bagaimana menulis sambung dalam kata ya, ko, ya tersebut ya. Oke, sekarang dari hasil penulisannya Saudari akan memberikan contoh bentuk penulisan sambung dari kata ya, ko, ya. Nanti kita samakan dengan penulisan teman-teman di rumah. Ya, ko, ya. Ya-nya ada di depan. Nah, menulis ya jika di depan seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan huruf qaf. Menyambung huruf qaf tinggal menarik ke atas lalu diputarkan. Dan di akhirnya disambung lagi dengan huruf ya yang di akhir kata. Seperti bentuk huruf ya di akhir seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Ya. Ya, ko, ya. Ya. Inilah bentuk penyambungan kata ya, ko, ya. Kira-kira sama dengan apa yang teman-teman buatkan di rumah? Oke, terima kasih. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua. Tadi sudah kita belajar tentang penulisan huruf ya, baik itu secara terpisah dan menyambung. Sekarang kita masuk untuk bagian kedua adalah tanda baca atau harokat. Yang kita kenal ada 3 yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah tanda baca harokat fathah ya. Harokat fathah ini adalah harokat yang dia berada di atas huruf. Jadi ini garis ini sebagai tanda huruf, dia dikasih tanda garis miring ya, seperti garis miring. Jadi menuliskan tanda fathah itu dari atas tarik ke bawah. Dan
ketika kita kasih tanda ini, maka suara huruf itu ditambahkan dengan bunyi suara A atau suara O, ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada huruf jim, teman-teman ya. Ini huruf jim. Huruf jim ketika dia dikasih tanda baca fathah, ya, maka suara jim ini menjadi ja, ya. Jim dikasih fathah maka suaranya menjadi ja bacanya. Contoh yang lain huruf nun. Huruf nun ketika dia dikasih harokat fathah maka suaranya menjadi atau membacanya menjadi na, ya. Nah, untuk harokat fathah ini bunyi suaranya ada dua. Tadi suara A seperti ini, dan yang kedua adalah suara O untuk huruf-huruf tertentu. Misalkan di sini ada huruf apa? Ya, huruf ghain. Huruf ghain ketika dia dikasih harokat fathah maka suaranya menjadi go, bukan ga, ya. Go, jadi suara O. Begitu juga huruf ro. Huruf ro ketika dikasih harokat fathah membacanya itu bukan ra tapi ro. Atau huruf yang lain semisal huruf sod ketika berharokat fathah maka suaranya menjadi o, so. Nah, untuk harokat fathah yang suara A ini banyak huruf-huruf yang lain selain huruf yang bersuara terdengar huruf O. Ini harokat yang pertama, harokat fathah. Cara menulisnya adalah menarik garis secara miring, ya, dari atas ke bawah. Nah, yang kedua adalah harokat kasroh. Harokat kasroh ini harokat yang berada di bawah huruf, ya, posisinya di bawah. Kebalikan dari harokat fathah. Bentuknya sama tetapi posisinya dia berada di bawah. Dan ketika ada harokat kasroh maka huruf ini bersuara I. Contohnya huruf ba. Ba kita kasih harokat kasroh maka menjadi bi. Suaranya menjadi bi. Begitu juga huruf sin. Sin kita kasih harokat kasroh maka suaranya menjadi si. Kalau kita kasih harokat fathah maka menjadi betul, menjadi sa. Ba menjadi ba, betul, ya. Ini harokat yang kedua yaitu tanda baca kasroh. Dan yang ketiga adalah harokat doma, ya. Harokat doma ini berada di atas tetapi bentuknya seperti huruf waw kecil. Cara menulisnya dari sebelah bawah ditarik ke atas, memutar lalu tarik ke bawah. Ini huruf atau harokat doma. Dengan suara ketika huruf ini dikasih harokat doma maka suaranya menjadi suara U. Contohnya ini adalah huruf, betul, huruf kaf. Kaf ketika kita kasih harokat doma maka suaranya menjadi ku, ya. Begitu juga lam. Ini huruf lam ketika dikasih harokat doma suaranya menjadi lu. Berbeda ketika kaf dikasih harokat fathah maka menjadi suara k, karena fathah ini merubah suara menjadi a. Kalau kasroh ini menjadi suara i dan doma ini menjadi suara u. Ya, inilah cara tanda baca yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan untuk materi yang ketiga. Pelajaran kita adalah tanda baca panjang. Kalau yang kedua tadi tanda baca harokat yang sama-sama sudah kita pahami. Yang selanjutnya adalah tanda baca panjang. Yang pertama suara A panjang. Suara A panjang ini terjadi ketika huruf berharokat fathah dan diikuti dengan huruf alif, ya. Jadi huruf berharokat fathah diikuti dengan huruf alif maka dia menjadi suara panjang A. Contohnya huruf ba. Ba yang berharokat fathah dan diikuti alif maka suara membaca ba-nya jadi panjang. Ba. Penulisannya sambungnya ba, ya. Jadi suara A panjang terjadi jika ada huruf berharokat fathah dan diikuti alif. Yang kedua, suara I panjang
terjadi ketika ada huruf yang berharokat kasroh, ya, huruf berharokat kasroh dan diikuti setelahnya ada huruf ya mati, maka suara panjangnya adalah suara panjang i. Contoh, ada huruf ba berharokat kasroh, setelahnya ada huruf ya, maka membacanya menjadi panjang bi. Kalau tidak ada huruf ya-nya, ba saja, maka suaranya pendek bi, seperti harokat tanda baca yang pertama kita pelajari. Yang ketiga, suara panjang u. Suara panjang u ini terjadi ketika ada huruf berharokat dhamma u yang diikuti huruf waw mati, ya, maka suaranya menjadi u panjang. Contohnya huruf ba. Ba berharokat dhamma, lalu setelah itu ada huruf waw mati, maka membacanya jadi panjang bu, ya. Ini penulisan sambungnya seperti ini. Baik, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, tiba waktunya untuk sesi coba latihan, ya. Kita akan coba melatihkan. Di sini ada beberapa kata, kalian tulis secara menyambung, ya, dari bentuk-bentuk kata yang bersuara pendek dan bersuara panjang. Contohnya kata yang pertama, bisa dilihat bacanya, coba dibaca. Apa bacanya ini? Ya, betul, bacanya luka. Lu-nya dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada huruf lam berharokat dhamma dan diikuti waw mati. Berarti di sini panjang. Luka, ya. Contoh yang kedua, hati. Ada berapa suara panjang? Ya, betul, ada dua. Satu ha, yang kedua ti. Hanya dibaca panjang karena ha berharokat fathah dan ada alif setelahnya. Dan ti dibaca panjang karena berharokat kasroh dan ada ya mati. Baik, contoh yang ketiga, sama. Ada suara panjang? Betul, suara panjangnya ada di sa. Kenapa dibaca panjang? Karena ada huruf sin berharokat fathah dan diikuti alif. Yang keempat contohnya sifa. Ada yang dibaca panjang si. Kenapa? Karena huruf shad berharokat kasroh dan ada ya mati. Ini contoh-contoh kalimat atau kata yang harus coba kalian rangkaikan secara menyambung. Sudah? Oke, sekarang usaha dikasih jawabannya. Kita sama-sama koreksi hasil pengerjaan kalian, ya. Yang pertama, kata luka kita sambung. Huruf lam di atas garis langsung kita sambung dengan waw. Ya, seperti ini. Waw dengan kaf bisa disambung? Tidak, karena setelah huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf apapun. Berarti kafnya berdiri sendiri. Nah, seperti ini penulisannya yang pertama. Sekarang yang kedua, hati. H dengan alif bisa disambung? Betul, bisa disambung. Kita sambung. Untuk H penyambungannya cukup kepalanya saja. Perutnya tidak dibawa lagi. Langsung kita tarik ke atas dengan huruf alif. H. Lalu alif dengan ta bisa disambung? Tidak. Jadi untuk huruf alif, setelah huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf apapun. Sama seperti huruf waw, ya. Jadi setelah huruf waw tidak bisa disambung. Maka sekarang huruf ta dengan ya yang kita sambung. Hati. Nah, seperti ini. Panjang. Yang ketiga, coba kita samakan.
Sin dengan alif bisa disambung? Bisa, betul. Kita sambung sin dengan alif. Lalu alif dengan mim tidak bisa disambung ya. Alif dengan huruf setelahnya tidak bisa disambung. Berarti mimnya sendiri. Dan yang terakhir yang nomor 4, sifa. Sod dengan ya bisa disambung? Bisa. Ya dengan fa bisa disambung? Bisa. Jadi 3 huruf ini kita sambung semuanya. Sod, jangan lupa kasih gigi sod, lalu kita kasihkan huruf ya-nya, berarti giginya tambah kalian 1 lagi. Untuk huruf ya di sini. Si, lalu kita sambung dengan huruf fa, kita angkat ke atas, kita putarkan. Si, fa. Oke, inilah hasil penyambungan latihan yang Ustaz Hadi berikan. Sudah sama dengan hasil kalian? Bagus. Terima kasih untuk latihannya. Baik anakku sekalian, sekarang waktunya kalian untuk melatih diri dari materi yang sudah Ustaz Hadi sampaikan. Silakan tugas di rumahnya, yaitu menuliskan cara menyambung dari huruf-huruf berikut. Jadi nomor 1 kitabu, nomor 2 syahidu, nomor 3 rasulu. Ya, kalian tulis jawabannya lalu kirimkan ke tugas Ustaz Hadi. Dan untuk 4 dan 5-nya nanti kalian dengarkan dari voice note yang Ustaz Hadi kirimkan. Ini sambil melatih cara menulis melalui pendengaran kalian. Itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.